Kita akan membahas tema di Fix Talk, ada landscape fotografi, dan pembicara kita ataupun bintang tamu kita ataupun yang akan saya tanya-tanya di Fix Talk malam hari ini adalah Aditya Permana. Ya teman-teman semuanya bisa search Instagramnya Aditya_K. Aditya Permana, tepuk tangan untuk Aditya Permana. Mana Aditya Permana? Kita udah langsung saja untuk ngobrol-ngobrol bareng kita malam hari ini, dan yang pastinya sekali lagi teman-teman semuanya, silakan mendengarkan obrolan yang sangat seru, boleh bertanya-tanya, dan yang pastinya banyak sekali hadiah-hadiah spesial persembahan dari Armaba untuk teman-teman semuanya malam hari ini. Ini tos dulu. Malam hari ini kita sudah kedatangan Aditya Permana. Kita bisa lihat stalking dari Instagram yang followersnya banyak sekali. Ini nggak beli ya mas ya follower saya? Oh enggak dong. Teman-temannya ketawa ya. Nggak beli lah. Orang multi talent followersnya pasti banyak banget. Silakan. Mas Aditya Permana, duduk dulu. Mas Aditya Permana kayaknya malam hari ini datang banyak banget rombongan-rombongan yang diajak ya mas ya? Apakah rombongan komunitas? Apa? Atau mau curhat? Atau mau curhat kayaknya face-face-nya mau curhat? Saya bukan mau Aditya ya. Oke, malam hari ini yang pastinya Mas Aditya dan juga teman-teman yang ada di Hootyard malam hari ini ya, yang belum kenal dengan Mas Aditya Permana, ini siapakah dia? Ini Anda dada-dada kenapa? Tidak sanggupkah dengan kehidupan ini? Ya, keren yang belakang dada-dada tidak sanggup kayaknya ya. Oke, Mas Aditya Permana ini ya, ini beliau ini adalah apa? Saya enak nyebutnya, tapi kan aja kalau mikir mas ya. Mungkin lebih apa? Mas Aditya Permana ini fotografer, apa memang ada sebutan khusus untuk pegiat landscape fotografi? Lebih tepatnya sih landscape fotografer. Landscape fotografer, jadi enaknya disebut landscape fotografer. Landscape fotografer, apakah bersama teman-teman di sini juga semuanya para landscape fotografer? Ya, mostly mereka semua landscape. Apaan sih yang jelas? Coba ngomong yang jelas. Oh, muridnya. Murid angkatan berapa? Kelihatan mukanya tua ya. Oke, di sini ada teman-teman dari Mas Aditya Permana, juga teman-teman di sini juga yang yang pengen tahu tentang landscape fotografi. Si pegiatnya kita sebutnya adalah landscape fotografer. Ya, betul ya. Betul. Nah, memang sekarang kalau dunia fotografi termasuk anak-anak milenial sekarang dunia perkontenan, benar nggak? Betul. Video, foto adalah salah satu mungkin anak-anak zaman sekarang penting banget dan pengen banget punya konten, apalagi yang semuanya punya Instagram. So sesimpel itu tidak harus butuh effort yang lebih untuk buat video, cukup dengan foto, apalagi bisa foto yang bagus itu bisa ya menaikkan rate ataupun Instagramable kita, dan juga bisa muncul karena foto yang bagus di feed Instagram. Sebenarnya kan basicnya kalau landscape fotografi gitu ya, landscape fotografi bisa gue bilang tuh kayak semacam bonus, bagi gue tuh bonus saat gue traveling. Oke. Ya kan, jadi saat kita traveling ke suatu tempat, kayaknya kalau kita cuma foto selfie doang itu kan ya sayang gitu. Kadang kita foto selfie, muka kita dominan, backgroundnya orang nggak tahu ini di mana sih gitu. Benar banget. Makanya akhirnya gue foto scenery, suasana lokasinya itu. Mungkin ada suatu lokasi yang ada ikonnya gitu kan. Misalnya kita ke, let's say kita ke Singapura, di sana ada patung Merlion yang kita foto gitu kan. Nah itu ikon di negara itu. Atau kita ke daerah London, di sana ada London Bridge-nya gitu kan. Nah itu yang kita foto. Jadi itu ikon di daerah itu. Gitu. Berarti kita garis bawahi sebenarnya, so sesimpel itu ada landscape fotografi adalah foto pemandangan dari sudut yang berbeda dari setiap orang. Benar ya? Betul. Benar. Betul. Jadi misalkan kita Mas Aditya tadi kita ngomong kita ke London, dari sudut Mas Aditya mungkin juga sudut saya, kalau kita ngomongin masalah landscape fotografi bisa dapat kenikmatan dan juga keindahan yang berbeda dari sudut pandang masing-masing. Sangat dapat. Apalagi kita moto landscape itu ibaratnya kita lebih moto nature ya, alam. Gitu. Dan kalau kita foto alam itu alam nggak bisa kita setting. Ya kan? Kadang langit itu pas saat sunset, sunrise itu warnanya unik. Kadang ada nge-pink, kadang ada magenta, kadang benar orange, nge-glow gitu orange-nya.
Nah, jadi momen-momennya itu yang kita capture ya. Jadi emang kita bicaranya dengan momen, waktu, timing segala macam gitu ya. Dan ya itulah akhirnya tercipta suatu foto yang warnanya mungkin pas saat jadi hasil kayak lukisan. Benar ya. Berarti di garis bawahi kalau teman-teman semuanya masih agak abu-abu dengan landscape fotografi ini, itu adalah foto pemandangan. Ini biasa kalau handphone gue nih mas, kalau handphone gue dapat sinyal wifi bagus, tiba-tiba handphone gue ngedownload foto-foto yang kayak landscape fotografi gitu, bener nggak? Yeah, bener kan? Itu benarnya itu termasuk salah satu landscape fotografi kan ditampilkan oleh fitur dari handphone teman-teman semua juga sama handphone gue juga kan? Nah itu bisa dibilang kayak kita beli laptop atau apa, karena jadi template background di wallpaper laptop. Bener. Nah berarti teman-teman garis besarnya adalah kalau teman-teman masih abu-abu landscape fotografi ini adalah foto yang biasa teman-teman kalau buka wallpaper dari laptop itu ada foto pemandangan. Benar. Nah, Mas Aditya sendiri ya terjun di landscape fotografi ini semenjak kapan? Kan harusnya kan banyak ya genre fotografi. Ada foto model, benar nggak? Betul. Ada foto produk. Ada juga foto, nggak foto batuk maksudnya, gitu ya. Kalau concern di landscape fotografi itu mungkin startnya di sekitar tahun 2013 startnya ya. 2012 itu udah nyoba-nyoba, cuman start concern di 2013 sampai sekarang, dan start dari 2015 itu udah mulai banyak kayak endorsement atau sponsor yang masuk gitu kan. Jadi goalnya itu ya memang kita nggak bisa, lebih sulit ngejual foto landscape gitu kan dibandingin kita ngejual foto produk atau kayak foto fashion atau foto food. Itu mungkin lebih gampang cari marketnya ya. Cari marketnya. Tapi kalau untuk foto landscape di sini kalau bukan karena hobi nggak akan bisa jalan gitu. Karena di sini hobi yang benar-benar menghambur-hamburkan uang. Karena kliennya agak susah dicari ya. Nggak ada kliennya ya. Memang ini kepuasan sendiri, tapi selama kita sharing aja selama Mas Aditya menjalankan sebagai profesi sebagai landscape fotografi ini, kita ngomong memang seni tidak akan terbayarkan dengan materi. Gimana menurut Mas Aditya kansnya, kesempatannya untuk teman-teman untuk berterjun di landscape fotografi ini untuk mendapatkan hasil di landscape fotografi? So, kalau kita bicara chance-nya, itu sebenarnya sangat ada gitu. Tergantung gimana kita bisa konsisten di dalam genre ini. Karena kita bicaranya bukan dari kita menjual foto, tapi kita mendapatkan sponsor untuk kita traveling, untuk gear kita, untuk segala hal gitu. Dan di foto landscape itu gear itunya kan nggak bisa dibilang murah juga ya. Jadi kayak lensanya, filter segala macam itu butuh cost yang sangat besar. Nah kalau misalnya kita nggak ada sponsor, ya mungkin juga dulu gue tahun 2016 kemarin udah stop. Udah stop ya, 3 tahun berjalan kayaknya nggak ada sponsor, kayaknya wah kacau juga nih ya. Dunia perdapuran kacau juga nih kalau nggak ada sponsor ya. Akhirnya selama 3 tahun Mas Aditya berjalan menggeluti dunia landscape fotografi, 3 tahun dari tahun 2013 maksudnya ya, 13 ke 16 dan akhirnya ketemu dengan sponsor. Dan kebetulan sekarang udah jadi brand ambassador salah satu brand filter ya. Brand filter ya. Jadi ada kayak tripod juga, jadi tripod dapat sponsor juga, terus tas kamera dapat sponsor juga, terus beberapa lensa juga dapat sponsor juga. Jadi kan itu sangat memotong cost, memotong biaya. Jadi untungnya kita sebagai landscape fotografer itu ya dari situ. Gitu. Sama beberapa event gitu ya, untuk trip kita harus ke lokasi suatu tempat gitu. Nah kita kan suka ada sponsor yang membiayai untuk kita moto di daerah sana. Oke, berarti itu ibaratkan membayar juga perjalanan. Yes, ibaratnya jalan-jalan gratis. Sebelumnya. Hobi traveling dulu apa hobi fotografer dulu? Jelas traveling dulu. Traveling dulu ya. Traveling dulu mendapatkan view yang bagus dari alam dan juga pemandangan. Apakah disengaja atau tidak disengaja akhirnya mendapatkan tes di landscape fotografer tadi? Sebenarnya nggak disengaja. Nggak disengaja. Kalau dibilang awal gue belajar foto itu gue lebih ke genre-nya makro. Lebih ke makro. Jadi lebih ke moto serangga, moto yang kecil-kecil lah. Ya, terus ya sempat nyoba-nyoba juga kayak foto modeling, kayak foto yang tadi itu. Oh sempat juga mas, coba ceritakan foto tadi gimana? Nah cuman ya itu bukan passion gue gitu kan. Jadi gue ngerasa selain fotografi makro itu, yang lain itu kayaknya nggak kena di passion gue gitu. Akhirnya gue masuk di makro dan suatu saat jenuh
Nah saat jenuh itu akhirnya gue butuh jalan-jalan lah, yang traveling itu. Traveling itulah yang mendapatkan tes Mas Aditya ini akhirnya gue memilih untuk menjadi landscape fotografer ya Mas ya. Mas, gue pengen tanya nih ya, untuk gear. Kan yang pastinya nggak murah dong ya untuk gear landscape, apalagi kalau kita lihat foto-foto landscape kan kita lihat itu kan harus dapat gambar yang detail, warna yang detail, pokoknya dapat menggambarkan keindahan alam yang mana kita lihat mata kita bisa tercapture di gear ataupun di hasil foto kita. Gimana untuk masalah gear untuk memulai sebagai landscape photographer? Kalau untuk memulai sih sebenarnya ya foto-foto aja. Nanti saat kita udah mulai start foto pasti akan tahu kita butuh apa nih. Oh ini langitnya bisa terlalu terang ya, kita harus butuh apa nih buat nge-reduce langit sama bawahnya gitu. Jadi supaya seimbang gitu cahayanya. Jadi untuk gearnya sendiri nggak cuman ya basic jelas kamera, lensa. Nah untuk lensa jelas yang kita butuhkan lensa yang lebar, ultra wide karena ya kita moto pemandangan. Ya biasanya sih nggak hanya ultra wide tapi ada lensa tele juga. Nah, lensa tele itu biasanya yang umum dipakai range sekitar 70-200 ya. Jadi kadang kita butuh saat kondisi kita di atas gunung ini, karena kita butuh moto subjek yang jauh. Kalau kita pakai lensa wide terlalu lebar, jadi kecil. Nah kita butuh lensa yang bisa di zoom gitu, lensa tele. Nah itulah itu sangat kepake juga gitu. Nah cuma kan lensa tele, lensa wide itu costnya juga lumayan ya, lumayan mahal banget gitu. Apalagi kalau misalnya kita bicara starter ya, pemula, ya jelas. Gue juga dulu waktu awal pemula sangat-sangat mikir berkali-kali buat beli, buat invest gitu ya, sangat mikir. Cuman ya karena emang udah sering dan ngerasa emang udah harus butuh gitu. Mau gimana lagi ya, kayak nabung, ya udah akhirnya invest. Dan nggak cuma dari situ, kita butuh juga kayak tadi ya filter segala macam. Jadi filter itu kan buat kita bikin efek-efek warnanya jadi lebih pop-up, warnanya lebih keluar lagi, jadi saturasi lebih vivid gitu. Nah itu juga sama gitu. Nah filter-filter itu juga yang kita butuhin, nggak cuma yang satu atau dua, bisa banyak tergantung kondisi jam kita mau jam berapa, terus kondisi langitnya kayak apa yang kita foto. Sebenarnya lebih ke sana sih kalau masalah itu. Oke, yang pastinya kan kalau suatu profesi yang pastinya ada turun-turunannya, ada genre-genrenya. Apakah di landscape fotografer ini ada genre-genrenya atau memang ya lu cukup foto pemandangan ya itu adalah landscape fotografer, atau memang ada genre-genre dibagi-bagi beberapa lagi? Ada. Jadi di landscape itu ada beberapa subkategori lagi ya. Jadi kayak seascape. Seascape itu berarti kita moto pemandangannya yang ada air lautnya. Oh gitu, berarti kalau gue terjun sebagai landscape fotografer, tiba-tiba gue moto yang ada laut dan ada airnya disebut seascape. Oke. Terus kalau kita lagi motonya di perkotaan, ya, itu namanya cityscape. Oke, terus kalau kita motonya di air kayak danau, area yang tenang-tenang gitu ya, tapi bukan laut, jadi jatuhnya waterscape. Kayak Danau Cipondo ya, gitu ya? Itu waterscape. Jadi banyak lah, kecuali aquascape ya. Aquascape itu beda lagi. Itu kemarin udah dibahas. Itu di Jepang ada aquascape ya. Udah kita bahas. Nah, Mas, itu gue sempat baca. Kalau landscape fotografi ini memang adalah foto ataupun capturean yang terjadi ataupun memang pemandangan alam yang dibuat oleh alam. Tapi begitu kalau lo moto tapi perkotaan dan gedung-gedung, apakah termasuk landscape fotografi? Karena itu katanya buatan manusia. Apa gimana kalau menurut lo sendiri? Termasuk, karena kan landscape itu kan berarti apapun yang ada di bumi ya, di daerah datarnya, landnya, dan sebagainya landscape. Termasuk, nah landscape itu kan ada beberapa kategori tadi. Kalau misalnya kita fotonya di perkotaan, berarti kan kita disebutnya cityscape dari satu kategorinya. Tapi sub-genrenya itu ya di landscape. Landscape itu tadi ada pecah-pecahnya lagi, ada cityscape, ada seascape, waterscape, terus ada kalau misal kita murni kayak di gunung, itu paling murni landscape. Oke. Nature lagi. Nah, jarang sekali kita lihat di landscape fotografi tiba-tiba muncul objek orang atau objek apa. Kalau tiba-tiba muncul nih, gue nih pengen mengabadikan gue di backgroundnya gunung gitu, ada guenya. Apakah hasil foto tersebut bisa disebut landscape karena ada guenya? Bisa. Kecuali kalau foto ada orangnya,
lebih fokus ke orangnya atau lebih zoom ke orangnya, hampir 80% orang itu nggak bisa jadi dulu ke portrait. Tapi kalau di landscape kita taruh unsur orang, manusia, itu sangat bisa karena itu sangat berfungsi sebagai perbandingan skala. Jadi seberapa luas area ini dibandingin orang. Oh berarti objek orang di situ adalah untuk menggambarkan si yang penikmat si foto itu adalah objek skala ya, berarti. Betul. Berarti si manusia sekecil itu berarti menggambarkan objek sebesar seluas apa? Makanya kalau ngeliat di Instagram gue tuh ada beberapa foto yang ada orangnya. Nah itu sebenarnya fungsinya untuk perbandingan skala. Misalnya ada candi ya, ada candi terus dibandingin sama orang. Oh ternyata candi itu sebesar ini loh dibandingin orang gitu. Jadi kelihatan gitu. Oke, ini kita coba cek. Kalau teman-teman juga penasaran ya, ini ada Instagramnya Mas Aditya. Instagramnya Aditya_sk ya. Ini memang di feed-nya semuanya adalah karya dari Mas Aditya, ya Mas ya. Ini karyanya hasil-hasil foto landscape-nya. Wow, luar biasa sekali Mas ya. Ini lu nggak kepengen mengabadikan lu ada di atas tebing begini Mas gitu? Nah, ini. Kadang-kadang itu gini loh. Ketika kita melihat pemandangan yang bagus, kita juga pengen nongol, bener gak sih? Betul. Ada rasa gue pengen ada di sini biar orang tahu kalau gue ada di situ, bener gak sih? Tiba-tiba lu dengan besar hatinya, lu hanya memoto pemandangan tanpa ngeliatin muka lu di pemandangan yang sekeren ini. Ini berat banget menurut gue sebagai seorang fotografer, bener gak? Bener ya? Enggak juga sih, karena biasanya kalau kita udah totally moto, kita tuh udah gak mikirin kita pengen difoto. Gitu. Udah lupa lu ya? Udah gak mikirin, karena kayak momen-momen sunset gitu ya, itu timingnya tuh sangat cepat, kadang 5 menit udah clear, udah hilang. Jadi kalau gue mikirin gue harus selfie di saat momen ini, ya gue gak dapet momen. Tapi pernah gak sih lo, kayaknya lu pengen mengabadikan pernah selfie itu diri lo sendiri? Ya, bener-bener udah lupa? Beberapa kali, selama gue moto dari awal landscape sampai sekarang masih bisa dihitung pakai jari tangan kali. Oh, berarti kalau kayak gue gak berbakat jadi landscape fotografer karena gue pasti bakal kelewatan momen karena sibuk untuk mengabadikan gue sendiri ya di gitu ya. Selfie ya. ini gue lihat ini di kalau teman-teman bisa cek juga di Aditya_sk. Ini banyak sekali karya-karya Mas Aditya Permana. Ini Prambanan bisa jadi skece ini loh. Ya itu pas sunset. Pas sunsetnya. Wah luar biasa sekali. Ada juga akhirnya ya. Nah, itu satu. Ini satu dari beberapa jari yang tadi gue sebut. Oke. Mas, gue pengen tahu selama perjalanan lu berarti dari tahun 2013 sekarang tahun 2020 7 tahun lu menggeluti lu sebagai landscape photographer, perjalanan yang paling berkesan selama ya lu menggeluti dunia landscape photographer. Yang paling berkesan itu saat cuaca nggak mendukung. Cuaca nggak mendukung? Ya, karena kita untuk foto landscape itu kadang memang harus datangin lokasi yang jauh. Begitu sampai lokasi hujan. Paling jauh gue udah sampai Indonesia keluar. Bebas, menurut lo pencapaian lo yang akhirnya gue nyampe nih. Indonesia aja ya, Indonesia tuh baru sampai sekitaran Indonesia tengah lah. Indonesia tengah. Timur ya sekitaran Sumba ke sana. Sumba mungkin udah rata lo. Sumba udah lo abadikan kan? 2017 tuh banyak di sana di Sumba. 2017 lu udah hafal, udah lulus ya untuk mengabadikan landscape di Sumba. Kalau luar negeri di mana aja? Kalau luar negeri sih paling sering di Singapura ya. Karena paling dekat itu. Karena ya kalau di sana sekalian ngurus kerjaan juga. Oh. Jadi ya. Sambil ya. Mas, ya. pernah nggak nih? Pasti dong sebagai seorang ini kan profesi dong ya. Passion dan juga profesi. Betul. Lu apa sih yang belum lu capai dan akhirnya kok gue belum dapet nih, pengen moto di mana dan momen seperti apa yang belum lu capai sampai dengan sekarang? Kalau untuk landscape gue tuh ada impian satu lokasi yang sampai sekarang belum terwujud ya, insya Allah nanti. Amin. Kalau udah rezeki yaitu di Iceland. Di Iceland. Jadi gue pengen foto. Alasannya? Karena kondisi landscape di sana tuh unik. Jadi kalau di sini kita di pantai kadang moto foregroundnya batu karang. Kalau di sana foregroundnya botolnya tuh batu es. Oh, gitu kan. Itu sesuatu yang unik. Gue tuh sangat menantang banget gitu. Ya, harus prepare lah, dinginnya pasti sangat dingin. Ada daerah agak kalbu utara.
Berarti yang lu kejar sebenarnya tantangannya bukan tantangan menaklukkan pemandangan atau landscape yang ada di sana, tapi memang tantangan cuaca, banyak sekali yang lo harus sesuaikan ya. Karena cuaca nggak bisa disetting. Bener. Beda dengan foto model. Bener ya. Kalau foto model udah setting, agak, iya gitu ya. Kalau di luar hujan modelnya bisa dimasukin. Oh iya, masukin ke kamar. Oh enggak, itu salah ya. Oke. Oke, sekali lagi sebelum lanjut obrolan guys, sekali lagi selamat malam untuk seluruh pengunjung Food Yard pada malam hari ini. Selamat bermalam minggu untuk teman-teman semuanya. Food Yard Mania mantap. Ya. Oke, yang pasti selamat menikmati makanan juga minuman yang ada di sini ya. Yang pasti malam hari ini selamat datang sekali lagi yang baru saja datang di Fix Stall, acara bulanan yang memang kita adakan kerjasama Food Yard, ada juga Fix Pro Event dan juga pastinya dukungan penuh dari sponsor kita, ada Aroma Bowl. Jadi teman-teman semuanya untuk merasakan kenikmatan aroma di malam minggu ini, ada teman saya yang cantik ini akan memberikan informasi ya tentang produk dari Aroma Bowl. Kita lanjut lagi ngobrol bersama dengan Mas Aditya Permana. Kita sebut dia ini adalah sebagai landscape photographer. Mas Aditya, kalau tadi gue udah nanya ya, di mana lo pengen dan juga belum kesampaian, Mas. Gue pengen tahu nih, lu pernah nggak moto ternyata di luar ekspektasi lo, keren banget. Contohnya misalkan, gila, gue ke Danau Cipondo, gila hasilnya keren banget. Nah gitu, pernah nggak? Sesimpel itu, ternyata hasil luar biasa banget. Sering. Contohnya? Jangan contoh ya kayak minggu kemarin ya, gue ke Bromo. Jadi ke Bromo gue udah beberapa kali. Cuman kemarin ya tiba-tiba nemu satu spot yang belum pernah gue datangin saat dulu-dulu. Dan itu ya takjub lah, keren banget gitu. Dan ini view-nya ya bener-bener di luar ekspektasi gue, ternyata keren. Ditambah dengan kondisi weather-nya atau cahayanya, cuacanya itu sangat ngedukung pas sunrise-nya gitu ya. Dan di hampir beberapa lokasi yang dulu udah pernah gue datangin, begitu gue balik lagi, itu gue suka nemu satu spot yang atau satu komposisi yang ini keren banget ya. Ajaib ya, ajaib. Yang dulu kok gue gak kepikiran ya gitu loh. Nah, itu sering gitu loh. Jadi makanya kadang untuk foto landscape kita tuh nggak butuh sekali datang, kadang butuh berkali-kali. Gitu. Karena ya itu eksplorasi tempat itu satu lokasi itu mungkin bisa menghasilkan sangat banyak foto yang bagus-bagus. Benar, karena lu berdiri beda derajat aja yang pastinya sudut pandang lu bisa menampilkan hal yang berbeda. Di jam yang berbeda juga pastinya akan dapat pemandangan yang berbeda, di momen yang berbeda. Nah kadang dengan posisi yang sama, kadang dapat langit yang berbeda gitu. Nah dimana kan kalau kita foto landscape jelas langit itu harus mendukung. Ya entah itu kalau kita pengen daylight jelas suaranya harus biru langit gitu. Kayak kalau kita pernah lihat aplikasi kayak Traveloka itu kan itu ada sampel-sampel foto yang langitnya biru gitu kan. Itu buat traveling banget gitu. Nah kalau misalnya untuk yang sesi sunset sunrise ya berarti yang harus suaranya kayak lu lihat di Instagram gitu. Nah kalau orang lihat hasilnya mungkin wah ini orang dapatnya hoki banget gitu. Padahal nggak juga, mungkin dari sekian kali gue traveling ya sekian persennya aja lah yang dapat gitu. Nah itu yang membuat landscape fotografi itu mahal, benar nggak Mas? Betul. Ya karena foto yang lu lihat indah mungkin bisa 1001, benar nggak? Karena itu yang buat mahal sebenarnya. Dan nggak semua orang bisa dapatkan foto yang sama yang lu lihat. Contohnya lu buka Instagramnya Mas Adit ya, nggak semua orang yang bisa dapat foto yang sama. Mas, pegiat landscape fotografer di Indonesia atau di Jabodetabek deh, apakah banyak? Banyak. Ini mungkin hanya 20% ya. Oh ini teman-teman landscape fotografer juga? Ini semua teman biasanya kalau gua hunting kemana-mana mereka biasanya suka ngikut terus. Ya, mungkin beberapa kemarin juga sempat banyak yang DM pengen kemari cuman kata si Ega jangan keramaian nanti di grup. Iya, bahaya itu keramaian ya. Nanti berarti Pak kita buat acara lagi Pak ya, khusus landscape fotografi ya Pak ya. Nah kebetulan ini yang domisili di Tangerang aja nih. Nah kayak gini dari Jakarta nih. Oh berarti anak-anak Tangerang yang biasa foto cityscape benar gak? Cityscape di Pasar Lama mungkin ya? Sate Pasar Lama biasa difotoin ya sate Pasar Lama. Ini udah teman-teman Tangerang. Dan juga masih teman-teman malam hari ini ya, yang pengen join untuk ikutan gabung. Ini biasa teman-teman Tangerang di mana sih basecampnya atau ngumpulnya di mana? Jadi kalau untuk landscape, jadi setiap daerah itu ada komunitas landscape-nya. Contoh kayak Tangerang itu ada Instagramnya Tangerang Landscaper.
Nah itu ada community-nya di situ. Terus kalau misalnya kita di daerah Bali, ada Bali Landscaper, ada Surabaya Landscaper, Pasuruan Landscaper, Lampung Landscaper. Jadi semua daerah di Indonesia tuh ada. Nah itu semua kita saling berkoordinasi. Jadi saat kita hunting ke daerah tersebut, kawan di sana ada yang nemenin. Ada yang nampung. Biar tidur makan gratis. bisa jadi. Bener ya, bener dong. Itu salah satu untuk mengurangi cost traveling yang mahal. Tapi kalau udah ada sponsor nggak masalah dong ya. Biar kos makannya masukin budget. Oke, sekali lagi melamarin teman-teman semuanya ya. Sekali lagi yang memang lagi kan biasa kan udah banyak kalau foto model, foto produk, fashion gitu udah banyak yang main. Saya ternyata memang landscape fotografi ini menarik sekali karena yang tadi Mas Adit bilang belum tentu yang ditampilkan di layar laptop kalian itu ya bisa sama begitu kalian foto di titik itu dan di jam itu bisa sama karena itu yang buat mahal Mas Adit ya. Itu yang sangat menantang. Yes. Jadi effort, kita lebih bicaranya kayak effort. Jadi dalam landscape itu kan banyak kendala kadang ya. Yang paling kendala itu jelas nomor satu jelas sangat cuaca kayak tadi lah kita datang misalnya atau hujan kan itu kan kita nggak bisa setting gitu loh. Kalau hujan ya udah hujan. Kalau misalnya panas ya udah panas. Kedua, jelas biasanya masalahnya di cost travel. Itu sih masalah cost travel sih. Ya, kadang kita mikir nih, gue terbang ke Indonesia Tengah atau Timur sama gue ke luar negeri, tiket pesawatnya sama. Bener banget. Ya kan pilihan itu, gue mendingan kemana ya gitu. Cuma kalau gue ke luar negeri, biaya hidup gue yang mahal, gitu. Tapi kalau gue di Indonesia bisa jadi gembel. Bercanda gitu. Kasarnya begitu Mas Adit ya. Ya kurang lebih gitulah. Jadi emang kadang menentukan pilihan itu yang agak bisa dibilang kayak galau lah gitu ya. Cuman enaknya kadang kenapa kita harus ada temen komunitas saat kita sharing, enaknya kemana ya gitu. Nah akhirnya mereka pilih suara terbanyak. Hari kita hunting rame-rame gitu. Dan ya jadinya bisa saling menutupi dan bisa fun aja walaupun cuaca hujan kayak atau apa akhirnya ya kita menikmati aja jadi jalan-jalan. Oke, kalau teman-teman tadi bilang ini adalah teman-teman dari murid-muridnya Mas Adit, apakah Mas Adit sendiri buka kelas sih teman-teman yang pengen belajar? Kalau buka kelas ya ada, teman lebih ke private ya, private cuman biasanya mereka belajar pas saat lagi trip kayak foto trip itu mereka sambil belajar di lokasi dan ya udah sambil sharing segala macam. Tapi kalau kita ngomongin masalah landscape kan alam ya. Mungkin lebih tepatnya learning by doing kali ya. Bener gak sih? Lebih banyak ke prakteknya karena memang untuk melihat alam kan memang dari sudut pandang masing-masing berbeda tergantung. Iya, sangat benar. Jadi emang kalau untuk foto landscape kita harus sering ke lapangan, sering praktek, sering di luar, sering melihat sunset sama sunrise. Gitu. Yang kita pelajarin teorinya itu hanya ya teori. Saat kita nemu kondisi seperti ini kita harus setting kameranya seperti ini. Gitu loh. Dan saat kita ketemunya foto malam, gimana caranya supaya foto itu jadi terang kayak kita foto Milky Way, ya kan? Nah itu kan kita nggak bisa foto di kota, foto Milky Way. Kita harus ke daerah pinggiran yang polusi cahayanya tuh sangat minim, gitu. Nah berarti kita harus tahu juga cara setting kameranya seperti apa, nggak hanya lokasinya doang. Memang tetap dasarnya adalah cara mempergunakan gear ya, menggunakan setting kamera. Dan nanti masalah mendapatkan gambar yang sesuai keinginan memang masalah nanti learning by doing aja. Karena memang alam memang susah ditebak ya Mas Adit ya? Sangat susah. Untuk Mas Adit, di tahun 2013 sebelum terjun atau memilih profesi sebagai landscape photographer, berapa lama untuk mendalami akhirnya dapat juga nih gue nih tesnya di landscape photographer gitu? Kalau gue jujur sih nggak terlalu lama ya, nggak nyampe setahun. Nggak nyampe setahun? Karena gue tahun 2012 sebenarnya start gue belajar foto landscape 2012 akhir dan 2013 bulan April kalau nggak salah itu gue langsung diundang untuk workshop Nikon Team di daerah Palu gitu. Jadi ya kalau dibilang basic gue dari dulu gue digelutnya di dunia apa ya, multimedia kali ya. Jadi gue kenal sama Ega, ini anak-anak sini juga dulu di musik bukan di foto. Malah anak band ya Mas Adit ya? Ya, kalau dulu musisi Tangerang semua pasti tahu. Sini banyak musisi Tangerang. Yang tua-tua tapi. Ega berarti tua dong? Iya. Oh, oke. Ya jadi ini gue coba flashback aja dulu ya. Jadi
Kenapa gue larinya ke foto itu? Dulu gue basicnya adalah sound engineer. Enggak, kenapa ke foto? Mungkin anak band tidak menjanjikan uangnya. Bukan gitu. Oh bukan, sorry. Sorry anak band ya, sorry ya. Oke, sorry ya. Walaupun agak lebih menghabis-habiskan uang sih. Enggak, tapi emang dulu awalnya emang gue sound engineer. Sound engineer di juga digital recording ya. Digital recording. Terus tahun 2010-an lah. Itu industri musik Indonesia kan bro. Jadi label udah gak ada yang ngambil band lagi, studio udah mulai sepi, jenuh. Itulah saat gue mulai bisa keluar dari studio. Untung Mas Adit pilihnya fotografer. Kalau pada saat itu Mas Adit jadi boy band kan agak lucu ya. Memang saat itu band agak menurun jadi boy band ya. Pilihan yang benar jadi fotografer ya. Oke, terus gimana? Ya udah akhirnya ya saat gue pelajari sesuatu hal itu dia ya udah gue selalu totalitas ngedalamin pelajarin sampai titik peaknya sampai bentuk. Ya itulah kenapa 2012 gue mulai belajar foto landscape. 2013 makanya banyak orang bilang gue terlalu cepat gitu untuk menguasai suatu bidang ya cuman 2013 itu gue akhirnya udah bilang untuk workshop di daerah Palu gitu untuk recording dan udah mulai dari situ sampai kemarin terus sering banyak workshop foto tour sampai akhirnya ya berarti sekarang memang full kegiatan Mas Adit adalah seorang landscape photographer, memang workshop, buka kelas. Untuk aktivitas setiap bulan itu kita ada foto tour. Foto tour dengan komunitas teman-teman yang ada di Tangerang apa memang Mas Adit individual tour foto keliling apa gimana? Ini worldwide. Jadi pesertanya kadang ada dari Korea, ada dari Malaysia, ada dari Singapura. Per bulan. Per bulan. Dan yang Indonesia sangat banyak lah. Termasuk mereka ini awalnya ketemunya pasar foto tour. Ntar kita foto tour ke suatu daerah yang dimana ya udah lanjut setiap sebulan berikutnya ada foto tour lagi, beberapa orang yang bulan kemarin ikut lagi, ada lagi orang-orang yang baru gitu, terus sampai sekarang. Ini jadi pas banget nih buat teman-teman semua yang malam hari ini yang memang senang traveling ya, yang memang senang jalan-jalan, yang ternyata jalan-jalannya tidak bisa diabadikan dengan bagus. Ini alasan yang bagus untuk ikut foto tour ya. Jadi alasan yang bagus ini sebenarnya pengen moto atau pengen jalan-jalan sebenarnya. Bingung ya? Pengen moto apa jalan-jalan nih? Memang dari rumah harus mengumpulkan niat yang besar. Betul. Karena kalau memang pengen jalan-jalan, fotonya ketinggalan. Benar ya Mas Adit ya? Nah tapi beda. Jadi ada orang gini, saat kita pilih foto tour dengan kita traveling biasa gitu ya, kita punya timing itu yang beda. Saat activity di lokasi gitu ya. Kalau kita travel biasa gitu ya, paling ya kita foto nemuin sunrise, mungkin jam 6 baru jalan dari hotel. Nah kalau kita kadang 3:30 itu harus sudah jalan dari hotel. Jadi di lokasi itu harus sudah 4:30 atau jam 5. Jadi kondisi masih gelap. Nah kadang kalau misalnya matahari udah keluar, gitu, udah daylight lah ya, udah jam 9 jam 10. Nah kita nih pulang ke hotel, tidur. Nah kalau orang travel biasa kan mereka masih keliling lagi kan? Balik dan keliling kemana-kemana, kadang snorkelingan lah atau segala macam gitu. Kalau kita enggak, total istirahat. Dan nanti sore baru kita keluar lagi, nungguin momen sampai sunset. Nanti sunset selesai, kalau pas timingnya pas lagi ada momen Milky Way, udah kita begadang. Gitu. Kadang misalnya Milky Way keluar jam 9 malam, ya kita tungguin sampai jam 12. Setelah jam 12 kita pulang, tidur. Setelah jam 4 harus berangkat lagi, sunrise lagi. Ya jadi timing yang beda. Nah teman-teman yang ada di sini Mas Adit, kalau pengen ikutan, syaratnya apa dan apakah harus punya kamera yang memang harus standar atau lu bisa ikutan, yang penting lu punya kamera aja gitu. Enggak harus pakai kamera yang advance. Satu teman gue cuma foto pakai handphone. Yang mana? Ada tuh namanya Tom. Mana Tom? Oh itu ketahuan sih nggak punya modal sih sebenarnya. Dia kemana-mana moto selalu pakai handphone. Bercanda. Lu pengen apa? Pengen mempertunjukkan apa? Pengen cari tes lu di handphone ya? Atau mengkamuflase kalau emang gak ada budget gitu ya Tom ya? Nah, jadi buat teman-teman semuanya memang tidak harus punya kamera yang proper. Contohnya teman kita Tom ya. Jadi kalau teman-teman memang pengen mengabadikan dan juga pengen ikut program dari Mas Adit dan juga teman-teman komunitas ini ya, landscape fotografer, teman-teman cukup punya niat aja dari Mas Adit ya. Iya, betul. Punya niat aja. Punya niat dan memang komitmen ikut tur fotografi ya Mas Adit ya. Ikut hunting bareng. Jadi teman-teman semua sekali lagi yang datang pada malam hari ini di Votiat, sekali selamat malam ya.
Yang baru saja join, yang baru datang di sini, sekali lagi malam hari ini Fix Talk malam hari ini gue lagi ngobrol barengan Mas Adit yang masih membahas tentang landscape photographer ya, atau landscape fotografi, yang mana kalau teman-teman masih abu-abu landscape fotografi itu seperti apa sih? Contoh teman-teman buka laptop, ada di monitor teman-teman semuanya, ada pemandangan-pemandangan yang keren-keren ataupun di handphone. Begitu beli handphone baru, tiba-tiba layarnya ada gambar pemandangan itu termasuk salah satu landscape fotografi ya. Oke Mas Adit, kita lanjut ngobrol lagi. Tapi yang pengen nanya silakan ada, enggak? Kita santai dulu. Yang pengen nanya ada sampai dengan saat ini pengen nanya. Kita tadi sudah ngobrol banyak sekali. Masalah gear, masalah harga, masalah tour atau penanting bareng. Teman-teman ada pengen nanya di sini sebelum lanjut obrolan kita? Yang pengen nanya pasti ada hadiah spesial persembahan dari Aroma Bomb. Nanya dong. Ini ada gelas atau tumbler teman-teman semuanya, jangan diisi nasi ya, karena ini bukan tempat nasi, tempat minum ya teman-teman ya. Ini ada yang pengen nanya ataupun teman-teman dari komunitas yang malam hari ini ada yang pengen ditanyakan? Yang pengen ditanyakan ataupun pengen di-sharing malam hari ini biar teman-teman yang ada di sini bisa mendengarkan secara langsung yang ada di sini di Fix Talk malam hari ini. Yang nanya, kamu dari Jakarta? Yang putih dari Jakarta ya katanya ya? Yeah. Pengen nanya nggak? Dapat ini nih, tanya aja malam hari ini. Kasih mic-nya, mana mic-nya? Mic oh ini ya? Berarti di harus sini nih? Oke. Sini. Gue kira kayak acara TV gitu, biar jauh-jauh gitu ngomongnya. Sini lo, wih masuk frame lo nih. Kayak cendong gitu. Sini. Gila ya. Oke, selamat malam. Thank you Mas. Masih pakai seragam. Sini Mas, masuk dulu. Tengah sini. Saya di tengah ya. Oke, saya udah... Lo duduk aja. Baru gue pulang aja nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya. Hari ini saya udah berapa kali ikut acaranya Adit ya. Wah hebat sekali pokoknya. Dari dari kita nggak begitu bisa, akhirnya sampai bisa. Sekarang saya mau nanya, kan sekarang lagi situasi COVID kayak gini, acara hunting foto gimana yang landscape? Kuotanya kita kurangin loh. Tetap kita kurangin kuota, karena ya mau gimana juga ya protokol kesehatan tetap harus dijalani supaya ya cuan tetap masuk lah. Nah, cuman ya tetap kita harus ngebatasin, karena kalau kita trip keluar ya kita nanggung resiko banyak orang kan. Ini hadiahnya apa nih? Takutnya kalau kita nggak ngikutin prosedur itu pun ya beresiko. Ya, tapi ya dengan kuota kita kurangin atau space yang kita luasin. Cuman overall sih dari kemarin-kemarin kuota yang kita kurangi. Jadi ya tetap masih memenuhi standar. Oh, tetap ada. Tetap ada. Oke, terima kasih. Oke, foto lu dong. Mau dipoto nggak nih? Dipoto nggak? Ternyata walaupun dalam masa pandemi seperti ini, tetap hunting barengnya ada, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga mungkin kuotanya dikurangi. Tetap Mas Adit akan mengajak teman-teman semuanya untuk tetap kreatif dan juga inovatif, tidak stop untuk berkarya di landscape fotografer. Ada lagi yang pengen bertanya? Teman-teman, silakan maju ke depan. Yang pengen bertanya, silakan boleh, ya. Curhat dong mah, bukan nama Dede nih gue ya. Oke, ya. Ada yang pengen bertanya lagi? Tadi siapa namanya? Guantoro. Oh, Guantoro. Benar nggak? Oke, siap. Tadi ternyata walaupun di masa pandemi ini tetap ada hunting-hunting ya Mas Adit ya, tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga kuotanya dikurangi. Jadi teman-teman, kalau ada yang pengen ikutan hunting harus menghubungi siapa dan kemana sih Mas Adit? Sebenarnya cukup kepoin Instagram atau Instastory gue aja sih. Oh, Instastory-nya Mas Adit ya? Aditya_K. Jadi untuk teman-teman semuanya yang tidak punya kamera, yang pengen tetap hunting tapi menggunakan handphone, langsung saja follow Instagramnya Aditya_K. Di sana kalian bisa kepoin story-storynya, kalian bisa join. Silakan kalau Mas Adit update story di DM aja, tanya aja Mas, gue pengen join nih, gimana Mas, ada slot gak? Untuk bulan ini apakah ada perjalanan untuk hunting? Untuk bulan ini udah mau akhir bulan, kemarin udah ke Bromo. Udah ke Bromo. Setiap pertanggal berapa sih Mas Adit kalau boleh tahu? Biasanya pertengahan bulan. Pertengahan bulan, kan mana tau gue kan anaknya fotografer banget gue kan.
Anaknya fotografer banget, jadi pengen mengabadikan keindahan yang diberikan oleh alam semesta. Wah, ini. Ada yang pengen ditanyakan lagi malam hari teman-teman yang ada di Foodjar pada malam hari ini? Kamu wanita berdua sini, come to papa. Sini, come to om, nanti om bayarin kosannya ya. Sini. Apakah yang gondrong-gondrong ini pengen bertanya tentang fotografi? Atau kan pengen bertanya tentang atau pengen sharing handphone yang nggak ada kameranya, tapi pengen ikutan hunting fotografi gimana caranya? Beli dulu handphone yang ada kameranya ya. Ya. Ada lagi, ini masih ada hadiah persembahan dari Aroma Bold pada malam hari ini. Teman-teman yang ingin bertanya tentang foto, tentang dunia foto, tentang ketertarikan teman-teman ataupun teman-teman yang belum punya basic tapi pengen bisa ataupun pengen join ya untuk join bersama Mas Aditya Permana dan juga timnya ataupun teman-teman komunitas dari Landscape Fotografi Tangerang pada malam hari ini. Ada yang bertanya silakan aja. Kalau tidak kita lanjutkan ngobrol lagi Mas Aditya. Mas Adit. Ya. Berarti waktu tahun 2016 sampai 2017 sudah pameran atau workshop? Kalau workshop dari 2013. 2013. Nggak pengen buat pameran Aditya Permana Landscape Fotografi? Belum ada kepikiran. Padahal sudah banyak koleksi yang harusnya sudah bisa dipertontonkan kepada halayak ramai dong. Nggak tahu ya, mungkin ngerasa masih belum waktunya. Belum waktunya. Berarti ada karya, maksudnya ada level ataupun ada titik. Aku belum dapet nih gitu. Pasti dong kalau misalkan seorang pekarya atau kerja seni apapun itu, ketika dia sudah mencapai titik yang menurut dia capai, walaupun menurut orang tidak seberapa, pasti dia pengen pamerkan ke halayak ramai dong ya. Kalau masih berarti dia belum dicapai dong Mas Adit. Sebenarnya bukan belum dicapai, tapi ini lebih ke masalah ini siapa? Buat juga tetap masalah jam terbang ya, karena untuk hitungan dari 2013 sampai sekarang ya ini hitungannya masih kategorinya belum bisa jadi legend kasar gitu. Nah, kalau kita udah bicara pameran untuk karya kita sendiri, otomatis kita harus minimal syarat kita tuh menjadi seorang tokoh di dalam fotografi ini. Gitu kan? Nah sekarang yang gue rasa entah menurut orangnya, tapi menurut gue sih belum waktunya. Sudah menjadi brand ambassador menurut Mas Adit belum menjadi suatu prestasi yang diakui gitu. Ya brand ambassador sih memang udah ya, ibaratnya. Cuman kalau buat lebih ke masalah Mas Adit ternyata merendah, tepuk tangan untuk Mas Adit ya. Masalah ini aja sih, lebih masalah apa? Seorang pekerja ataupun passionate yang dipercaya oleh brand untuk menjadi ambassador, menurut dirinya belum pantas ya. Belum pantas. Apakah dia salah? Enggak mungkin salah dong ya. Enggak mungkin salah dong. Bisa jadi dia salah. Oh enggak ya. Atau dialihkan ke saya ya. Oh enggak. Nah, cuman memang ya belum waktunya mungkin ya. Mungkin someday atau next year atau beberapa tahun ke depan mungkin insya Allah mudah-mudahan. Kedepannya yang dikejar dalam waktu terdekat karya seperti apa yang ini didapatkan seorang Aditya Permana untuk ditunjukkan ke masyarakat? Untuk karya tetap konsisten ya di dalam ya seperti yang kita lihat atau bisa lihat di feed Instagram gue itu tetap di genre landscape itu. Nah, cuman bedanya sekarang gue cuma bisa menampilkan atau memajangkan berupa virtual ibaratnya. Yep. Virtual itu berarti berupa media sosial, entah itu kayak Facebook atau kayak Instagram. Ya dari situ kan mulai bisa dilihat feedback orang yang melihat karya-karya gue itu seperti apa gitu. Karena dengan jumlah follower yang sekarang gue punya aja ibaratnya itu sebenarnya ya itu udah sangat bisa dibilang cukup besar juga. Cukup banget sih. Besar, cukup banget sih. Nah, tapi kalau kita bandingin dengan beberapa tokoh yang memang sudah kategorinya legend masih jauh. Ya kan? Mereka udah ratusan ribu lah. Nah, kalau gue masih di puluhan. Nah, jadi kalau misalnya bicara goal gue ya belum ada, tetap aja berkarya terus. Berkarya, traveling, cari foto baru. Menurut gue sebagai seorang yang newbie ataupun yang memang awam tentang landscape photographer, melihat fit Mas Adi dan dengan karya-karyanya yang begitu luar biasa sekali, pasti setiap manusia mempunyai sosok ataupun mempunyai influence ataupun mempunyai
role model. Jadi gue pengen nanya seorang Mas Aditya Permana, role modelnya apa, influence-nya siapa sih Mas Adit? Kalau gue pengen tahu di dunia landscape fotografer. Ini yang gue bingung. Gue setiap di segala bidang, entah itu di musik, entah itu di foto, entah itu di video, bisa dibilang gue gak punya role model, gak punya influence gitu. Jadi gue selalu create karakter gue sendiri. Membuat create karakter itu sendiri yang gue pelajarin adalah caranya, cara membuat foto ini seperti apa. Nah mungkin gue ngebaca suatu artikel dari seseorang, cuman saat gue baca artikel itu gue nggak tahu orang itu siapa, dan gue nggak sempat baca nih kreditnya by siapa gitu. Dan artikel yang gue ambil itu kan nggak cuma satu, tapi ada beberapa artikel yang gue copy dari gue rangkum, dan akhirnya gue pelajarin yang mana yang benar teorinya. Nah semua itu gue pelajarin secara otodidak gitu. Sampai akhirnya gue praktekin di lapangan, foto, praktek foto, ya sampai sekarang gitu. Makanya banyak orang yang nanya, influence lu siapa sih dalam foto? Aku mikir, nggak tahu, gue nggak ada. Ya biasanya standar ya, maksudnya seorang pekerja seni atau pekarya biasanya ada role model ataupun ada influencer, baik itu influencer story-nya ataupun karya-karyanya biasa pasti selalu ada dong ya. Untuk basically untuk dia memulai berkarya. Tapi kalau Mas Adit sendiri sebenarnya mengembangkan mungkin dari bacaan artikel-artikel, betul? Benar ya? Baca. Mengembangkan diri dari materi-materi bacaan, tidak dengan melihat karya siapa. Betul. Dan gue memang orangnya hobi baca. Oh, lebih ngulik di bacaan artikel-artikel ya. Jadi memang udah kebiasaan dari dulu gini. Dulu almarhum Babe ya. Kalau mau ngebeliin gue alat musik, yang dikasih ke gue dulu tuh manual booknya. Manual booknya dulu. Jadi gue pelajarin dulu manual booknya sebelum barangnya ada. Jadi begitu barangnya ada, gue udah nguasain barangnya. Nah kasusnya sama di fotonya. Akhirnya mungkin karena udah adaptasi dari dulu seperti itu ya. Jadi dalam dunia foto juga sama. Gue pelajarin dulu teorinya segala macam. Nah, akhirnya gue praktekin di lapangan, bener nggak nih teori? Kayak gitu loh. Makanya kalau dibilang influence siapa, ya gue belum tahu sih influence siapa sekarang. Karena gue random aja kan. Saat gue ngeliat satu foto yang bagus, gue liat ini keren nih. Yang gue cari adalah gimana cara bikin ini ya, bukan siapa ya fotografernya, gitu loh. Jadi yang gue pikirin hanya itu gitu. Aneh sih emang. Tapi memang begitu. Jadi juga ada beberapa, bukan cuma fotografer, memang musisi juga seperti itu. Kadang-kadang memang ditanya influence, kadang-kadang tidak ada mempunyai influence karena memang mencintai dan nguliknya dari ngebaca dan juga materi. Begitu juga dengan Mas Adit ya. Oke, sekali lagi buat teman-teman semuanya malam hari ini ya. Malam hari ini sekali lagi yang baru aja join di Footyard ya, yang pastinya masih saya ngobrol barengan Mas Aditya Permana. Kalau teman-teman pengen stalking Instagramnya di Aditya_sk. Di sana teman-teman bisa lihat karya-karyanya, hasil foto-foto landscape, fotografinya ya. Si pegiatnya kita sebut sebagai landscape photographer. Dan juga teman-teman semuanya sekali lagi untuk mendapatkan hasil ataupun untuk mencoba belajar sebagai landscape fotografi seperti Mas Aditya Permana tadi bilang ya. Teman-teman tidak harus mempunyai kamera yang proper. Contohnya teman-teman kita di komunitas yang cuma punya modal handphone dan juga niat, dan juga teman-teman semuanya bisa belajar dengan teman-teman komunitas yang ada di Tangerang dan juga langsung bisa join bareng Mas Adit. Abang ada yang pengen ditanya lagi teman-teman malam hari ini di sini? Kita masih banyak sekali ada hadiahnya. Wow, jatuh kan hadiahnya. Kita mau nolongin sih. Ada yang pengen nanya lagi teman-teman? Teman di komunitas? Ada yang tanya lagi? Cewek-ceweknya. Kamu berdua sini berdua. Nanya berdua langsung aja, nggak sini. Sini teman-teman komunitas yang datang pada malam hari ini berarti di Tangerang ya teman-teman ya? Jadi Jakarta. Oh Jakarta. Jauh-jauh datang dari Jakarta. Teman-teman sini. Jadi pertanyaan teman-teman dijawab oleh Mas Adit dan juga bisa didengarkan oleh teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Silakan teman bertanya di sini. Kita ada mug dan juga ada masker persembahan dari Aroma Bold ya. Silakan teman-teman yang pengen bertanya. Ada? Yang pengen bertanya? Yang katanya murid angkatan paling uzur. Paling tua. Saya penasaran yang belum pernah ditanyakan ke Mas Adit ya. Ada? Yang wanita-wanita cantik-cantik malam hari ini? Ada yang bertanya lagi? Ada? Semana? Dari Korea. Dari Korea. Mana dari Korea? Dari Korea, mana dari Korea? Ada dari Korea? Sini. Korea, sini. Sini aja. Enggak apa-apa, sini aja. Sini.
Ya udah nggak bisa bahasa apa aja sini, bahasa isyaratnya ngomong sini. Sini. Gila. Ngeri ini ya. Wis. Ini Koko Pasar Malabar nih. Ngeri kalungnya, nih kalungnya. Wis. Kayaknya ke depan pengen ketawa aja deh. Saya bingung juga mau nanya apa. Nanya aja nggak apa-apa. Saya kan semua udah ditanyain. Oh, yang belum ditanyain. Saya kasih kamu berpikir 3 menit untuk pikirkan apa yang belum Anda tanyakan kepada Mas Aditya Permana. Udah siap, silakan tanyakan. Kenapa fotografi bukan yang lain gitu? Kenapa fotografi? Iya. Karena foto itu bisa buat mengenang. Luar biasa. Udah itu dong. Itu doang loh. Iya. Itu doang. Iya. Itu doang pertanyaannya. Habis semuanya udah Oh, dia tanyain. Enggak, berapa lama kenal Mas Adit dan ikut trip Mas Adit kah? Ikut hunting bareng kah? 6 bulan. 6 bulan. Iya. Enggak, 6 bulan. Bingung nggak bisa Ceritain dong. Apakah step apa atau level apa yang sudah didapatkan dari belum mengenal waktu belum join dan sampai dengan sekarang kenal Mas Adit? Ya, yang saya rasa sih Bang Adit luar biasa ya, maksudnya buat bagi ilmu itu nggak pelit gitu dibanding orang-orang yang lain gitu kan. Kalau orang-orang yang lain kadang-kadang kalau kita nanya itu jawabnya pelit banget ilmunya, kalau Bang Adit enggak. Jadi ya semenjak dekat sama Bang Adit jadi skillnya Cinta? nambah banyak. Oh, kira cinta. Iya. Berarti sekarang sudah merasa mempunyai kemampuan yang lebih sebelum dari 6 bulan yang lalu ikut Mas Adit? Jauh lebih baik. Jauh lebih baik ya, luar biasa sekali. Gimana kedepannya? Nih kan Mas Adit kan banyak banget karya-karya yang ditampilkan oleh Mas Adit mulai dari fitnya sampai dengan karyanya. Yang kamu, maksudnya yang kamu takjubkan, yang kamu idolakan karya dari Mas Adit. Adakah fotonya? Adakah cara mengambil gambarnya? Pasti ada dong yang menurut kamu poin yang wah kayaknya gue harus curi dari Mas Adit nih. Semuanya harus dicuri dong. Wah ternyata dia rakus teman-teman ya. Biasanya kalau mau curi ilmu tuh satu aja biar spesifikasi, misalnya wes ini spesialis foto gimana. Kalau kamu berarti semuanya ya? Iya dong. Berarti kamu pengen jadi Aditya Permana KW, benar nggak? Iya, boleh juga kalau Boleh juga. Pengen jadi brand ambassador juga? Ya belum tahu sih. Oh belum tahu. Kalau pengen berarti harus ketinggalan bareng di Singapura ya. Oke, kita kasih hadiah lagi ya. Yes, lumayan tuh ya. Luar biasa, saya juga nggak punya yang beginian nih. Jadi sekali lagi malam hari ini buat teman-teman semuanya yang baru join atau baru datang di Foodyacht pada malam hari ini ya. Yang pasti kita masih ngobrol barengan seorang landscape fotografer Aditya Permana. Kalau teman-teman pengen kepoin stalking Instagramnya di Aditya_sk ataupun pengen tahu YouTube channelnya di Aditya_sk. YouTube channelnya isinya apa aja Mas Adit? Isinya Adakah tutorial? ada tutorial tips dan trik tentang foto landscape, ada workflow cara ngedit foto landscape, terus ada vlog saat gue lagi traveling, lagi hunting segala macam sama teman-teman. Nah, gue pengen nanya lagi. Nah, soalnya kan pemandangan alam kan, ya pemandangan di foto ya pasti indah. Untuk ngeditnya, kalau tadi Mas Adit bilang cara mengedit landscape, apakah butuh effort yang lebih untuk ngedit spesifik pemandangan tersebut? Ataukah yang ditampilkan yang birunya luar biasa itu adalah editan atau gimana? Enggak sih, sebenarnya fungsinya mengedit itu kita hanya membalance ulang, gitu. Karena kamera itu nggak akan bisa ngelihat seperti mata kita ngelihat, ya kan? Kita ngelihat aslinya seperti apa, si kamera memfoto itu nggak akan bisa seperti mata kita. Nah, ngedit di situ yang dimaksud adalah membuat hasilnya itu seperti apa yang mata kita lihat, gitu loh. Karena mau secanggih apapun kamera yang kita pakai, nggak akan bisa kamera itu menghasilkan gambar yang sesuai dengan yang mata kita melihat. Oke, lebih merealkan ekspektasi yang benar kita lihat secara nyata ya Mas Adit ya. Betul. Bukan yang kayak kurus, yang gendut pengen jadi kurus gitu ya. Yang mukanya pucat pengen jadi putih, yang jerawatnya hilang gitu, bukan gitu ya. Oke, ternyata dia landscape fotografi ini teknik mengeditnya memang merealkan yang akan kita tampilkan sesuai dengan mata si
pemotonya yang benernya dilihat ya. Makanya kadang suka ada kontroversi gini, saat ngeliat foto yang diupload, gitu, buat orang yang nggak pernah bangun pagi ngeliat momen sunrise, gitu, ngeliat foto warnanya ngeping, bagian terus mereka bilang, ini fotonya editan palsu. Gitu. Nah itu kadang yang kadang yang bikin kita gimana ya, kayak orang nggak bisa ngargain effort kita gitu. Cuma mereka mikir ini editing palsu. Nah padahal emang warna aslinya seperti itu, makanya kadang gue suka ngajak, udah lu bangun pagi lu ikut gue. Pas saat lagi namanya itu bagus, lu lihat itu foto pakai handphone. Sama nggak asli. Gitu. Nah jadi hal-hal kayak gitu yang orang umum kadang nggak pernah lihat. Jadi ya kita udah harus bisa mengantisipasi ke sana. Oke, berarti memang ya, memang kadang-kadang saking takjubnya, ini bener gak sih ada yang warnanya begini sampai ungu ya begitu Mas Adit ya, sampai sunrise ataupun mataharinya kelihatan bagus banget tunnya. Itu memang kadang-kadang kalau orang awam pasti, oh ini editan. Atau online itu tempelan. Ya. Apalagi di handphone sekarang kan ada tuh balang itu. Handphone Cina kayak handphone gue nih ya. Handphone gue keren banget nih kalau motonya warnanya. Bisa di filter kiri kanan tiba-tiba brightness-nya langsung ngejreng gitu ya. Ternyata memang di landscape fotografi ini memang istilahnya ada etika-etika, batasan-batasan untuk mengedit karya-karya yang harus ditampilkan. Benar ya Mas Adit ya? Karena kalau misalnya kita udah ngeditnya terlalu jauh, nah itu maksudnya udah jatuhnya udah kayak komposit ya, atau digital imaging. Itu malah nggak boleh ya? Apa gimana? Yang namanya seni semuanya sama. Iya benar. Kita gimana menyikapinya aja. Iya. Kita mau lebih realistik ke dunia fotografinya atau ke dunia digital artnya. Itu misalnya. Sekarang kan makin udah dunia digital ini semua tuh terbagi-bagi. Mau dari, ada orang yang motonya cuma foto orang, foto pemandangan, masuk komputer digabungin jadi satu. Yang itu jadinya kan udah komposit. Nah, cuman ada juga yang gue lebih prefer foto real dari kamera, gue repair atau di namanya color correction, color grading, udah. Itu lebih ke fotografi. Emang di landscape ada kompositnya Mas ya? Ada juga. Berarti di gunung digabungin di awan yang tempel gitu ada juga komposit. Ada juga di landscape ada juga. Ada juga seperti foto KTP gitu dong berarti ya? Ada juga ya? Oke. Nah, makanya kita tergantung kita mau menyikapinya seperti apa. Kalau kita suka, ya namanya seni kan nggak ada batasan gitu. Kalau kita nggak suka, ya udah lewatin aja nggak usah diapa-apain. Tapi kalau Mas Adit sendiri lebih ke? Ya realistik. Tapi ada juga pegiat yang ya, komposit? Ada juga? Banyak? Oke. Teman-teman jangan jadi komposit ya. Tapi terserah sih ya. Tapi nama juga alam ya, alamnya harusnya real ya. Tapi kan bisa aja sasanya gitu, langitnya mereka mungkin berubah, backgroundnya mereka berubah, tapi itu foto semua gabungan hasil dia sendiri, hasil foto dia sendiri. Oke, karya mereka sendiri. Mereka hanya pengen gabungin. Ya sebenarnya itu baru gitu. Kayak di kalender gitu ya? Iya. Iya? Iya kan kalender banyak gabung-gabungan dari beberapa foto. Nah yang masalah itu kalau misalnya langitnya ngambil dari Google misalnya. Oh iya. Itu udah hati ke orang. Iya. Lain kita maksudkan foto kita walaupun cuma dipakai langitnya doang. Itu sebenarnya udah melanggar etika. Oke, itu jangan-jangan teman-teman yang tadi maju itu yang dia bilang menggabungkan 10 foto itu adalah foto-foto di Google. Jangan lah foto di Google bisa bahaya loh ya. Oke, Mas Adit ya. Mas Adit, menurut Mas Adit ke depannya perkembangan dari landscape fotografi ini di Indonesia untuk ke depannya. Kan ini ya. Kan memang sekarang kita lagi dilanda perkontenan duniawi. Semuanya akan menjadi konten yang hakiki. Semuanya akan berubah menjadi konten kreator ya. Nah, konten kreator sekarang memang Mas Adit juga sekarang sebagai konten kreator ya, benar kan Mas Adit, foto landscape fotografer dan juga konten kreator. Untuk landscape fotografi ini akan dibawa kemana genre landscape ini Mas Adit? Kan sekarang memang kata Mas Adit tadi memang kita agak susah untuk karena nggak ada kliennya. Memang kita gerak dulu, berkarya dulu, baru kita bagus akan dihargai sama orang. Nah kalau untuk menurut Mas Adit, untuk pandangan Mas Adit 3-5 tahun ke depan perkembangan landscape fotografer di Indonesia? Sebenarnya tujuannya
semua para landscape fotografer di Indonesia itu lebih ingin menonjolkan keindahan Indonesia. Yang saya lihat Setuju. ya, karena di Indonesia itu luas, Indonesia itu banyak lokasi yang bagus. Bisa dibilang Indonesia itu indah gitu. Dan nggak kalah lah kayak di luar negeri. Nah, teman-teman saya yang di luar daerah, mereka pun ibaratnya dari foto landscape tidak menghasilkan, tapi mereka memiliki kepuasan dengan menampilkan keindahan daerahnya masing-masing. Gitu. Dan itu akhirnya yang memacu orang dari daerah yang lain datang ke daerahnya, dan itu kan menjadi salah satu perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Berarti cross market pariwisata. Iya betul, larinya ke pariwisata. Ya, jadi kita beberapa tahun ke depan ya, kemarin sudah sebuah kerjasama dengan pihak pariwisata juga untuk mengembangkan fotografer landscape ini, ada uangnya nanti. Jadi setiap masing-masing daerah itu ada akomodasinya gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak kementerian butuh foto Irian, kita nggak perlu ngirim orang Jakarta harus ke Irian untuk foto gitu. Tapi orang setempat yang ikut memfotokan untuk proyek ini. Walaupun misalnya kayak di Sulawesi atau di Sumatera atau di Kalimantan, ya kita nggak perlu ngirim orang Jakarta ke sana, tapi kita memanfaatkan orang lokal di sana. Dan jadi ya kita membuka jalur ekonomi baru bagi daerah untuk lebih ke daerah, untuk ke urusan fotografi. Jadi fotografi itu sebenarnya banyak bisa digali ya potensinya gitu. Jadi hal-hal kayak gitu ya nggak pernah kebagian. Kebanyakan dari Jakarta kirim ke lokasi foto. Yang menikmati sih. Iya. Ya orang daerahnya bener. Sebenarnya yang lebih tahu detailnya keindahannya seperti apa orang setempat, orang lokalnya. Tapi memang seperti benar kata Mas Adi tadi, memang harusnya ya seperti itu di masing-masing regional ada komunitas landscape tadi yang mana yang mereka yang paling tahu tentang keindahan di tanah dan juga bumi mereka sendiri. Betul. Dan itu benar juga kata Mas Adit, goalsnya memang kalau saya lihat memang passion dan juga kenikmatan diri sendiri bisa memperkenalkan kotanya sendiri sampai keluar dan bisa menjadi cross market juga untuk pariwisata di Indonesia. Luar biasa, sangat mulia sekali untuk anda semuanya menggiati profesi sebagai landscape fotografi ini, karena memang kata Mas Adit, landscape fotografi tidak semudah kita mencari klien untuk seperti foto produk, foto passion, dan juga foto-foto yang lainnya, apalagi foto amam. Oke, Mas Adit ya, yes. Ini pesan-pesan untuk teman semuanya, untuk teman-teman semuanya hadir pada malam hari ini. Untuk teman-teman yang pengen join juga pasti sekali lagi kepoin Instagramnya di mana Mas Adit? Aditya_K dan juga teman-teman sekali lagi tidak harus punya kamera yang proper. Betul. Contohnya teman-teman kita komunitas cukup pakai handphone. Gak perlu malu ya Mas Adit ya. Gak perlu malu. Contoh teman-teman kita di komunitas aja ada gak tahu malu ya. Karena aslinya orang gak tahu kalau itu pakai handphone. Oh iya. Malah kalau begitu kalian join, begitu kalian foto pakai handphone dan hasilnya luar biasa sekali, itu bisa menjadi identitas buat kalian semuanya. Identitas dan juga mengkamuflase kalau kalian sebenarnya nggak ada modal di kamera. Bercanda sih, banyak bercandanya ya. Sekali Mas Adit ya. Berarti malam hari ini sekali lagi untuk kalian semuanya jangan takut untuk menggeluti dunia landscape fotografi dan juga fotografer di sini ada yang luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Aditya Permana malam hari ini. Inspirasi sekali ya. Terima kasih banyak. Mungkin ada pesan-pesan teman-teman semuanya hadir malam hari ini teman-teman untuk ikutan join di landscape fotografi atau landscape fotografer. Oke, untuk semuanya yang ibaratnya hobi di dunia fotografi dan pengen menggeluti dunia landscape fotografi, mungkin bisa join di community Tangerang Landscaper. Ya di sana ada Instagramnya juga, bisa di follow atau di DM ke adminnya, kita join di grup WhatsAppnya. Jadi bisa masuk ke sana, jadi bisa share bareng di sana. Nanti informasi kayak hati barang atau apapun soal settingan kamera atau filter atau kebutuhan apapun soal landscape nanti bisa digambar di sana. Kalau untuk yang ragu pakai handphone jangan takut, masih bisa, nggak ada masalah. Bahkan kalau misalnya kita bisa menghasilkan karya melalui dari handphone saat biasa uploadnya bagus, orang nggak akan nyangka kalau itu menggunakan handphone. Biasanya kayak gitu. Yang penting harus punya niat yang kuat. Woi, sekali lagi tepuk tangan dong untuk pembicara kita dan juga malam hari ini luar biasa sekali Aditya Permana. Jadi teman-teman semuanya bisa kepoin ataupun pengen ikutan join langsung saja follow Instagramnya di Aditya_K.
Dan juga yang pastinya malam hari sekali buat teman-teman semuanya yang sudah menyimak Fix Talk pada malam hari. Terima kasih, tepuk tangan semuanya untuk kita malam hari ini. Terima kasih untuk Foodyard malam hari ini. Terima kasih juga untuk Fix Pro Event musik ini. Dan yang pastinya untuk yang selalu support kita penuh ada Aroma Bowl. Tepuk tangan dong untuk Aroma Bowl pada malam hari ini. Dan yang pastinya sampai jumpa di Fix Talk berikutnya. Yang masih dengan obrolan-obrolan lebih seru. Jangan lupa follow Instagramnya @rokaroma_id, juga follow Instagramnya karena banyak sekali event-event dan juga kegiatan yang Aroma Bowl ya lakukan untuk teman-teman semuanya di seluruh Indonesia untuk mendukung karya-karya anak-anak muda semuanya. Jangan lupa sekali lagi follow Instagramnya di rokaroma_id dan juga follow juga Fix Pro Event dan juga jangan lupa ya nanti yang pasti scouting karena di setiap 1 bulan sekali kita bakal ada Foodyard dalam acara Fix Talk. So, saya Andri JG yang pasti sekali lagi terima kasih Mas Aditya Permana, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf pada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dan sampai jumpa.